Melanjutkan episode yang lalu, kali ini kita share pengalaman kemarin kita pergi ke Pantai Pink. Mungkin banyak yang belum tahu Pantai Pink itu ada di Lombok Timur. Kenapa disebut Pantai Pink? Karena pasirnya itu katanya warnanya pink. Yang saya googling di internet, dan memang kalau saya lihat foto-foto di internet bagus. Pasirnya warna pink, lautnya warnanya biru, langitnya juga bersih seperti itu. Selamat pagi. Jam berapa ini? Jam 6 mungkin. Jam 6 kita baru bangun tidur, terus rapiin mobil tadi. Kita tidurnya di sini. Bikin kopi dulu. Dekat pantai. Di sebelah pantai. Di sini kebun kelapa. Kita tidur di sini tadi malam. Panas sekali sampai baju dilepas. Tapi untung nggak ada nyamuk di sini ya. Biasanya digigit 1-2 ada yang gigit. Ya wajar. Bikin kopi dulu. Rencana pagi ini kita naruh itu Laundryan. laundry banyak. Laundry ke tempat laundry sambil kita berangkat ke ini apa? Pantai Pink. Jauh dari sini. Dari barat kota Lombok kita ke timur kota Lombok. Kota pulau, hampir satu pulau kita lewati hari ini untuk ke Pantai Beach. Pantai Pink Beach. Belum ngopi jadi salah-salah tuh. Baru bangun tidur, nyawanya belum kumpul penuh. Di sebelah sana itu sunrise. Ya, kita nggak ambil. Ya, bikin kopi dulu ya. Ya, bikin kopi dulu. Masih di sini, masih ngopi, kopinya belum habis. Ada cerita lucu pagi ini. Ya, kau cari yang putih sudah. Cari yang putih atau yang apa? Ya, itu. Yuli kan lagi atur-atur baju untuk di laundry, terus kita ganti baju yang lain, kita ambil dari koper merah, otomatis kan semua baju kan berantakan, kita atur ulang lagi, kita taruhnya di situ di banner supaya nggak kotor koper-koper tuh. Udah gitu, daripada aku sendirian dia sibuk sama baju kan, aku nyetel musik agak keras dikit gitu. Ada ibu-ibu datang, dikiranya kita jualan baju. dia minta mau beli baju, katanya, oh ibu ini dagang baju atau dagang obat? Bukan bu, kita nginap di sini, kita lagi atur baju. Saya kira ibu ini jualan baju, kita mau beli. Karena dia atur baju banyak di situ, sedangkan kita setel musik keras-keras, jadi seperti orang kalau dagang itu kan pakai musik, terus dagangan udah digelar-gelar, dikiranya kita jualan baju. Ya, salah satu cerita lucu di Lombok. Oke, saya lanjut dulu, prepare. Jadi dari Tanjung Bias kita meluncur ke arah timur Lombok. Sedangkan Tanjung Bias sendiri ada itu di atas, barat atas, barat sedikit ke utara, dan Pantai Pink itu ada di timur agak selatan. Jadi kita membelah Pulau Lombok. Membelah Pulau Lombok hanya untuk Pink. Tahu jaraknya berapa? Setelah saya cek di Google Map, jaraknya 88 km.
lumayan. Kalau pulang pergi berarti sekitar hampir 170 kilo, 180 kilo, hampir 180 kilo hanya untuk Pantai Pink. Dan menurut referensi dari teman-teman, katanya lebih baik datangnya itu pagi-pagi. Jadi warna pink itu keluarnya sebelum jam 10, jadi maksimal jam 10 pagi itu warna pinknya masih dapat. Tapi kalau sinar matahari sudah terik, nanti pinknya itu sedikit hilang, jadi agak sedikit coklat gitu. Ini jalan menuju ke Pink Beach. Jalannya hanya jalan setapak, bukan setapak, 2 jalur sih. Tapi kecil, jalan kampung. Ini tadi kita ketemu sama truk kecil itu juga kesusahan. Ini lumayan agak besar. Jadi di sana sedikit lebih kecil. Katanya jalannya begini nih, tinggal maju terus ngikutin jalan. Arah mana, Pak? Pink Beach. Pink Beach ini kalau kita googling katanya pantai terbaik yang ada di Lombok. 2 jam perjalanan dari Mataram. 2 jam perjalanan lebih kalau 2 jam. Kayak perkampungan kecil gitu jalannya, jalan kampung ya, Mas. Jadi belum banyak wisatawan yang kesini. Itu kita melewati ladang-ladang tembakau. Berasa di Katan ngelamuk. Jalan Tembara ya, Mas. Ya, ini kecil. Kita lihat ladang tembakau lagi. Jalannya kecil. Hati-hati, hati-hati. Pantai yang tersembunyi. Ini rekomendasi dari beberapa orang di googling juga, ini pantainya indah. Jadi walaupun tersembunyi kita harus datang. Dan perjalanan yang melelahkan. Perjalanan yang melelahkan. 2 jam Kalau dari Google Map tuh dia bilang, kiri kanan. di Google Map dia bilang dari kita stop itu masih 60 kilo. Maksudnya dari Lombok Timur. Ya, nanti lihat lagi jalannya. Ya, nanti lihat. Pelan-pelan, awas. Heran ini di dekat pantai Ini. tapi ada tembakau. Semua perkebunan tembakau. Kita ini mau ke pantai tapi pemandangannya kanan kiri tembakau. Oh ya. Ini. Ini banyak tembakau. Atau mungkin di sini udara dingin, kita naik dan nanti baru ke pantainya, mungkin jalannya turun lagi ya, bagaimana? Ini lagi panen. Ya, panen tembakau. Kita jalan menuju mana, Mas? Pink Beach, Pantai Pink. Pantai Pink. Katanya kan Pantai Pink itu kelihatan pinknya Jam 11. jam 11, maksimal jam 11. Nah, ini kita Segitu lambat. terlambat karena prepare-nya macam-macam. Jam 11 baru nyampe di sini. Ya, semoga ada keajaiban. Tiba-tiba pasirnya pink lagi kita datang. Tapi walaupun nggak pink juga katanya pasirnya lembut, bersih, putih, diinjak itu kembali lagi.
sepanjang jalan kok baku ya Mas? Ya tembakau ini, berarti kita di dataran tinggi seharusnya, tapi panas juga. Awas, awas. Tuh baru lagi. Dan pagi-pagi kita berangkat seperti biasanya. Enggak pagi-pagi sih, 8:30 kita berangkat waktu itu. Jalan pelan-pelan menuju ke timur. Dan semakin lama itu semakin jalan menyempit. Dan benar perkiraan saya sebelumnya, kalau jalan sepi begini pasti tidak ada internet. Dan betul, saya cek internet nggak ada. Yuli juga internetnya nggak ada. Ya udah, kita hanya yakin saja karena sebelum berangkat saya sudah cek mobil ini. Ya walaupun hari sebelumnya saya tidak merasakan apa-apa yang aneh terhadap mobil ini, tapi karena perjalanannya jauh, terus katanya 20 atau 30 km itu sepi jalanan, kita membelah seperti hutan begitu. Jadi hanya untuk memastikan mobil ini baik-baik saja, saya cek pagi-pagi. Dan memang tidak ada yang bermasalah dengan mobil ini. Akhirnya kita jalan lama, jalan semakin sempit lagi, dan akhirnya kita hanya menemukan jalan hanya untuk pas 2 mobil. Perjalanan jauh sekali. Dengan segala kekuatan mobil ini akhirnya kita sampai di Pantai Pink. Tiket masuknya hanya Rp7.500 per orang. Rp7.500 per orang dengan pantai yang seindah itu. Kita sampai di Pantai Pink, kita bisa parkir di dekat bibir pantai sekali. Jadi belum ada tempat parkir yang disediakan oleh pengelola. Kita bisa parkir dekat sekali dengan bibir pantai. Di situ kita parkir, kita langsung menikmati. Kita pengen lihat pasirnya yang pink itu seperti apa. Dan ternyata betul kita sudah sampai di situ. Kita sampai jam 11 atau 11 lebih atau setengah 12 gitu. Sudah terik sekali. Warna pinknya udah nggak
kelihatan lagi udah. Tapi sedikit-sedikit yang kena ombak sih masih kena pink. Akhirnya kita sampai di Pink Beach. Karena ini hari Minggu banyak wisatawan. Yang hijau ini rumput laut yang terbawa. Ya, di situ airnya hijau itu lumut. Nah, ini pasirnya ini lembut sekali pasirnya ini. Pasirnya betul lembut sekali. Pantainya indah. Nggak ada ombaknya. Bisa dilihat yang ujung-ujung itu warnanya sedikit pink. Kita nikmati di situ ya, foto-foto, dan betul pantainya betul indah. Pasirnya waktu injak itu seperti apa ya, sesuatu yang lembut, membal gitu, halus sekali pasirnya tuh, butirannya tuh kecil-kecil, bukan seperti yang lain, bukan seperti waktu kita di Kuta Mandalika atau di Senggigi atau di Kluwi itu. Ini pasirnya saya rasa lebih kecil-kecil lagi, lebih lembut lagi, diinjak itu halus, jadi nggak sakit di kaki itu, nggak sakit. Ombaknya tenang. Kita memilih ke Pantai Pink itu hari Minggu. Jadi hari Minggu pikiran pertama saya kalau saya ke Pantai Pink hari Minggu itu akan banyak wisatawan. Jadi seumpamanya saya nggak minta, tapi seumpamanya mobil ini trouble, masih ada orang yang bisa menolong kita. Karena keyakinan saya dan terbukti benar, internet di sana nggak ada. Jadi pantai itu sedikit ramai. Setelah puas menikmati Pantai Pink indahnya itu, kita beranjak pulang. Dari Pantai Pink sampai di jalan raya itu tanjakannya tinggi sekali, baru mereka kasih jalan itu dari cor yang batunya besar-besar itu. Jadi grip ke rodanya itu dapat, naiknya tinggi sekali. Dan untuk tanjakan begitu, kalau pelan-pelan mobil ini jelas mampu dan benar, tidak terlalu susah untuk mobil ini naik gitu. Padahal mobil-mobil yang lain saya lihat dari bawah itu mereka kesusahan naik. Mobil ini dengan santainya bisa naik. Rencananya kita dari Pantai Pink itu kan ada di timur Lombok. Terus besok paginya kita harus menyeberang ke Sumbawa. Sumbawa itu dari Pelabuhan Kayangan. Pelabuhan Kayangan juga ada di timur Lombok. Jadi rencana kita mau tidur di Lombok Timur atau di sekitar Pantai Pink itu. Kebetulan saya cek HP, ada sinyal masuk ke. Ini anehnya begini. Jadi sepanjang perjalanan itu sinyal HP nggak ada, sinyal wifi, sinyal internet nggak ada. Tapi setelahnya sampai di Pantai Pink, itu WhatsApp masuk semua banyak. Di situ malah ada internet. Saya cek satu-satu, ternyata Om Rizky itu WhatsApp saya, nanti malam harus tidur di rumahnya Om Rizky karena ibu udah masakin buat kalian, beli ikan segala macem. Dilihatkan ibunya belanja masak. Aduh, ini bagaimana coba? Ibunya Om Rizky sudah masak buat kita, repot-repot, namanya orang tua seperti itu. Sedangkan kita jaraknya 88 km.
dan besok paginya saya harus ke timur Lombok lagi. Dan akhirnya kita sepakat untuk kembali ke Mataram, menginap di rumahnya Om Rizky karena nggak enak, udah dimasakin macam-macam sama ibunya Om Rizky. Sampai di Mataram itu sekitar jam setengah 7 malam, setengah 7 sore. Kita mandi di situ dan anak-anak Dayat Suseret Indonesia Lombok, mereka satu persatu datang, kita makan sama-sama di rumahnya Om Rizky. Makanannya enak semuanya. Jadi ngerepotin ibunya Om Rizky. Om Rizky terima kasih. Malam ini kita makan besar di rumahnya Om Rizky. Ini namanya ikan singang. Masakan singang, bukan ikan singang. Iya, ikan. Iya, masakan singang. Ikan dimasak singang. Ya. Ini plecing kangkung. Ini kerupuk kulit. Ini tahu sama tempe. Ini enak. Wih, tujuan. Duduk aku putus-putus tidak enak makan. Mantap. Setelah makan kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas sampai jam berapa? Sampai jam 11. Mungkin jam 11 atau setengah 12 malam. Akhirnya saya mohon izin dulu, saya mau tidur karena besok saya akan perjalanan jauh.